Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di kelas Zoom ini. Adapun tujuan kami melakukan Zoom ini yaitu untuk melakukan presentasi sebuah materi. Lebih jelasnya, persilakan kepada teman-teman saya yang berdiri dari kelompok ini, yaitu 5 orang. Pertama saya pribadi, Mandini, kedua Imbar, ketiga Muhammad Sofian Yusuf, yang keempat Nur Ainun Mansur, dan yang terakhir Iqbal Bazar. Untuk yang ada, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Pengertian hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Adapun fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan, proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Contoh hardware atau perangkat keras. Contoh hardware input device, contohnya keyboard, mouse, scanner. Contoh hardware proses device yaitu CPU, FGA, RAM, random access memory, atau RAM. Contoh hardware output device monitor, proyektor LCD. Contoh hardware storage device hard disk, flash disk, optical disk. Contoh hardware peripheral modem. Ini adalah hardware yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Modem dapat memungkinkan komputer terhubung ke internet. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penjelasan dari salah satu teman kelompok saya. Untuk mengetahui lebih jelas dari materi ini, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjut materi yang dibacakan oleh Saudari Ainun Mansur. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak dapat juga disebut sebagai alat komunikasi antar komputer dan penggunanya. Mengapa demikian? Karena tanpa software, kita tidak akan dapat menjalankan atau menggunakan komputer kita. Next. Macam-macam software perangkat lunak. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antar pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Bahasa pemrograman atau programming language ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Perangkat lunak aplikasi atau application software merupakan suatu subkelas perangkat lunak atau software komputer yang memanfaatkan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke
Terima kasih atas penjelasannya. Dan untuk mengetahui lebih jelas lagi dari materi yang kami bawakan ini, kembali saya lemparkan kepada pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, langsung saja. Contoh software atau perangkat lunak. Internet browser, Google, Chrome, Mozilla, Firefox, Opera. Terus yang kedua antivirus, Norton antivirus, Avigi antivirus, Kaspersky. Ketiga editing software, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe InDesign. Keempat communication software, yaitu WhatsApp, Telegram. Kelima WordPress. Yaitu Microsoft Word merupakan program pengolah PowerPoint, dikenal sebagai program yang memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan slide. Visual Studio Code dan Music Player, Winamp, MP3, GOM, MP3, Player Spotify. Next. Perbedaan sistem software dan aplikasi. Sistem software adalah perangkat program komputer yang mengendalikan dan mengolah operasi hardware di suatu komputer sehingga membantu eksekusi aplikasi. Contoh dari sistem software sendiri adalah Microsoft Windows, Linux, Unix, macOS, dan DOS. Terus aplikasi adalah jenis software yang secara langsung membantu pengguna mengerjakan tugas tertentu. Contohnya Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Adobe, Anime, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Maka kita tiba di materi terakhir. Untuk itu kepada pemateri ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian materi selanjutnya adalah brainware atau pengguna komputer. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai atau mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, meter, sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Brainware dapat digolongkan menjadi 5, diantaranya analis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberi rekomendasi sistem. Kemudian programmer, orang yang dapat membuat aplikasi komputer. Kemudian administrator, orang yang mengendalikan program komputer dan jaringan komputer. Kemudian selanjutnya operator atau pengguna atau biasa juga disebut dengan user komputer, dan teknisi yaitu orang yang memelihara hardware komputer. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada semua pemateri. Dari materi ini kita sudah mengetahui bagaimana itu software, bagaimana itu hardware, dan bagaimana itu brainware. Bahkan contoh-contohnya sudah dicantumkan di materi ini. Maka setelah presentasi ini, maka berakhirlah video Zoom ini. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya itu, hardware adalah perangkat komputer yang dapat disentuh dan dilihat secara nyata. Kemudian, software adalah perangkat lunak komputer. Kemudian, sistem software adalah seperangkat program komputer yang mengendalikan dan mengelola operasi hardware. Kemudian, selanjutnya, aplikasi adalah alat yang langsung membantu menggunakan pengguna mengerjakan tugas tertentu. Dan yang terakhir, brainware, orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Itulah tadi kesimpulan bisa kami berikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.